Halo guys, welcome to my Queen Anime. Pada video kali ini, admin akan membahas masa lalu mengenai karakter yang sedang banyak diperbincangkan dan kebangkitan kekuatan yang signifikan di Arc Wano, yaitu Sanji. Saat ini, Sanji banyak disorot dalam hal peningkatan kekuatan, terutama tubuhnya yang semakin mirip dengan saudara-saudaranya, yaitu dengan kekuatan tubuh manusia super alias kekuatan teknologi Jerman Double Six. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Masa lalu, bernama lengkap Vinsmoke Sanji, ia merupakan anak dari Vinsmoke Judge dan Vinsmoke Sora. Sanji terlahir di North Blue. Pada mulanya, banyak yang tidak mengetahui asal kelahiran Sanji. Hal itu dikarenakan anggota topi jerami menjumpainya di wilayah East Blue, sehingga banyak yang beranggapan bahwa ia berasal dari East Blue. Masa kecil Sanji terbilang sangat tragis. Hal ini dikarenakan hanya dengan tega memodifikasi gen semua anaknya dengan teknologi sains Jerman, sehingga alhasil terciptalah manusia dengan kekuatan super yang tidak memiliki perasaan seperti saudara laki-lakinya. Perlu diketahui, ayah Sanji merupakan seorang ilmuwan. Pada masa lalu, ia pernah tergabung dalam proyek penelitian bernama MADS bersama Vegapunk dan Queen. Dari kesemua percobaan yang dilakukan pada anak-anaknya, ayah Sanji menganggap bahwa Sanji merupakan anak yang gagal karena ia tidak menunjukkan peningkatan tubuh atau kekuatan seperti saudaranya. Karena dianggap sebagai anak gagal yang mendapat perlakuan yang berbeda, ia diintimidasi dan disiksa oleh saudara-saudaranya. Bahkan ayahnya mengucilkan Sanji sampai ia pernah dimasukkan ke dalam sel penjara untuk mengurung Sanji selama 6 bulan lamanya. Pada saat itu pula, ia hanya memiliki seseorang yang baik padanya, yaitu ibunya dan Vinsmoke Reiju. Ibunya, Vinsmoke Sora, merupakan salah satu alasan Sanji ingin belajar memasak dan menjadi seorang koki. Karena ibunya pernah memuji masakan Sanji, meskipun makanan tersebut terlihat tak layak untuk dimakan, karena dalam perjalanan, kotak makanan yang dibawa Sanji terjatuh karena derasnya hujan. Meskipun begitu, ibunya tetap memakan masakan yang dibawa oleh Sanji. Sanji harus menerima kenyataan pahit bahwa ibunya sakit dan berakhir kematian. Pada masa-masa itu, ia terus mendapat perlakuan yang tidak mengenakan oleh ayah dan saudara-saudaranya. Ia bahkan tidak bisa menghilangkan trauma pada masa lalu, sehingga Sanji menyimpan dendam yang teramat dalam pada keluarganya. Sanji juga menganggap bahwa mereka bukan keluarga dan tak pantas disebut sebagai keluarga. Meskipun secara darah daging, mereka semua adalah keluarga Sanji. Bharati Resto. Saat pelarian kabur dari keluarganya, Sanji dibantu oleh kakaknya Reiju. Sanji sempat menyusup dan bersembunyi di sebuah kapal pesiar. Lantas ia bertemu dengan Zeff untuk pertama kalinya, di mana pada saat itu Zeff masih seorang bajak laut. Pada saat itu pula, kapal yang ditumpangi Sanji terkena badai yang mengakibatkan Sanji dan Zeff tersapu sampai di pinggiran pulau dengan batu yang tinggi. Pada animenya, Zeff menyelamatkan Sanji saat ia terjebak dalam laut, sehingga mengakibatkan ia memotong salah satu kakinya. Pada manga, Zeff memotong kakinya untuk dimakan karena stok persediaan makan telah diberikan semua oleh Sanji. Setelah kejadian itu, mereka berdua mendirikan sebuah restoran bernama Bharati. Zeff mengajarkan pada Sanji cara memasak dan segala pelajaran hidup, terutama soal wanita. Zeff merupakan inspirasi dan figur ayah bagi Sanji. Pernah membaca buku Ensiklopedia Buah Iblis. Saat masih kecil, Sanji pernah membaca buku Ensiklopedia Buah Iblis. Buku tersebut berisi segala informasi terkait Buah Iblis, mulai dari bentuk dan kekuatan. Sampai saat ini, belum diketahui asal-muasal buku tersebut dan di mana buku itu tersimpan. Dari keseluruhan, diketahui hanya 2 orang yang pernah membaca buku tersebut, yaitu Sanji dan Kurohige. Saat berhadapan dengan Absalom, ia merasa sangat kesal. Hal itu dikarenakan meskipun ia menolak memakan buah iblis dan menganggap bodoh orang yang memakan buah tersebut, akan tetapi ia mempunyai incaran salah satu kekuatan buah iblis, mana ia menginginkan kekuatan dapat menghilang, sehingga jika ia menjumpai buah iblis tersebut, maka ia akan memakannya. Kru kelima, topi jerami.
Sanji terhitung sebagai anggota kelima dalam kelompok bajak laut topi jerami. Tentu saja ia menempati sebagai juru masak kapal Merry dan Saniko. Pada awal Luffy dan lainnya datang di restoran Baratie, Sanji menolak untuk diajak bergabung menjadi bajak laut. Ia bersikeras untuk menuntaskan kegiatan memasak sampai Zep mengakui kehebatan masakan Sanji. Sebagai orang tua, Zep juga menganggap Sanji sebagai anaknya. Karena Sanji telah beranjak dewasa, ia juga menginginkan Sanji untuk berpetualang dan mencapai cita-citanya, yaitu menemukan Albu yang ia impikan sejak kecil. Kemudian kru koki Baratie lainnya bekerjasama untuk secara halus mengusir Sanji dari restoran dengan tujuan agar ia dapat berpetualang di dunia yang lebih luas. Momen perpisahan Sanji di restoran Baratie menjadi salah satu momen yang sangat menguras emosi di One Piece. Berlatih di kerajaan Kamabaka. Saat kru topi jerami diterbangkan oleh Bartolomeo Kuma, Sanji mendarat di Pulau Momoria, kerajaan Kamabaka. Dibilang, dari semua kru topi jerami yang diterbangkan, Sanji sangatlah apes, di mana ia diterbangkan ke pulau dan kerajaan para waria, yang sangat berkebalikan dengan sifat Sanji yang mencintai dan mengidamkan pulau yang berisikan semua wanita cantik. Terlepas dari itu, Sanji termasuk kru yang sangat setia, terutama pada saat melawan Bartolomeo Kuma. Ia bersama Zoro saling bersikeras untuk menggantikan Luffy dan menyerahkan nyawanya sebagai gantinya, dijodohkan dengan anak Bima. Ak WCI bisa dibilang menjadi ak bagi Sanji, di mana ia menjadi peran utama dalam ak tersebut. Ak ini bermula ketika rombongan pertama Luffy tiba di Pulau Zou. Sebelumnya, kelompok pertama Sanji mengalami sedikit bentrokan dengan kapal bajak laut Big Mom, sehingga ketika rombongan Sanji tiba di Pulau Zou, beberapa perwakilan aliansi Big Mom berhasil mengikuti. Hal ini juga tidak lepas dari adanya PK Momoshi yang merupakan seorang suku Ming. Singkat cerita, aliansi Big Mom ternyata diutus untuk menjemput Sanji karena suatu perintah untuk acara pernikahan yang diinisiasi oleh keluarga kerajaan Jerman dan bajak laut Big Mom. Sanji menyetujui hal tersebut karena ia mendapat ancaman serius jika ia menolak pernikahan antara dirinya dengan Puding. Bukan Sanji namanya jika tak tergila-gila ketika mendapati calon jodohnya merupakan seorang wanita yang cantik, dan tentu saja membuat Sanji merasa dilema antara bahagia dan tersiksa. Pada akhirnya, Luffy dapat menjemput kembali Sanji, meskipun terdapat bentrokan yang cukup memilukan antara Luffy dan Sanji. Dianggap anak gagal. Saat ini Sanji menjadi salah satu pusat perhatian di pertarungan melawan Queen. Bagaimana tidak, Sanji telah dibuff oleh Oda Sensei. Ia mendapatkan kekuatan baru, di mana mulanya ia dianggap anak gagal oleh ayahnya. Perlahan Sanji menunjukkan kebangkitan kekuatan tubuh manusia super seperti saudara-saudaranya. Bahkan menurut admin sendiri, Sanji lah hasil penelitian yang sempurna yang dilakukan oleh ayahnya. Bagaimana tidak, selain ia mendapat kekuatan tubuh yang super, ia juga masih memiliki sifat dan perasaan seorang manusia. Berbeda dengan saudaranya, di mana hati dan perasaan sebagai manusia telah hilang. Bangkitan kekuatan Sanji dipicu setelah ia beberapa kali memakai baju tempur Jerman. Ia mendapat baju tempur tersebut setelah ak WCI, di mana saudara Sanji menitipkan kaleng kekuatan tersebut di kantong Luffy saat pelarian dari dunia cermin. Sekarang ini Sanji telah menjadi seorang yang kuat. Terlihat ia mampu bertahan dari serangan King dan Queen. Saat ia berhadapan dengan King, ia mampu bertahan dari serangan King, mana King mengatakan bahwa serangan tersebut mampu membelah tubuh seseorang. Saat ini Sanji berhadapan dengan Queen, salah satu All-Star Kaido. Queen merasa sangat jengkel pada Sanji karena ia merupakan anak dari Vince Smoke-Judge, mantan rekan ilmuwan saat penelitian dahulu. Dilema juga dirasakan oleh Sanji, di mana chapter terbaru menunjukkan perubahan sifat Sanji yang sedikit demi sedikit menjadi mirip saudara-saudaranya yang tak memiliki perasaan dan hanya sebagai mesin pembunuh. Akan tetapi, menurut admin, hal itu belum dipastikan secara rinci. Meskipun begitu, Sanji khawatir akan hal tersebut. Bahkan ia meminta Zoro untuk membunuhnya jika suatu saat perilakunya berubah. Sanji meminta Zoro untuk membunuhnya. Admin harap Sanji menjadi hasil eksperimen yang sempurna dengan tetap memiliki perasaan saat menggunakan teknologi Germa Double Six. Oke, segitu dulu untuk pembahasannya mengenai kisah hidup Sanji dari masa kecil hingga sekarang. Kehidupannya cukup tragis bagi seorang Sanji.
Oke, sekian dan terima kasih.